Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang memiliki materi sistem visual dan akan kami bahas dalam PPT ini. Sebelum memulai pembahasan kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bella Dwi Ayusa Putri. Yang kedua ada Balkis Zamzam. Yang ketiga ada Desi Rizka Sandra Devi. Yang keempat ada Muhammad Zaki Zakwan Hakim. Baiklah, itu tadi nama-nama kelompok kami. Yang selanjutnya adalah pembahasan materi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang pertama ialah stimulus visual. Menurut KBBI, stimulus visual sendiri adalah perangsang organisme bagian tubuh atau reseptor lain untuk menjadi aktif. Jadi, stimulus visual adalah reseptor yang menjadi indera penglihatan, yakni mata, dapat berfungsi dengan baik. Kita dapat melihat benda-benda dengan jelas karena adanya stimulus visual. Stimulus visual masuk ke dalam mata karena adanya cahaya yang dipantulkan, yang berarti cahaya itu sendiri merupakan stimulus visual yang membantu organ penglihatan mempersiapkan warna. Cahaya didefinisikan sebagai gelombang energi elektromagnetik yang panjangnya antara 380 sampai 760 nanometer. Panjang gelombang tersebut penting untuk sistem visual manusia dapat merespon. Ada dua unsur yang terdapat dalam cahaya yang menjadikannya sebagai stimulus visual. Yang pertama, panjang gelombang yang berperan penting dalam persepsi warna, dan yang kedua ialah intensitas yang berperan dalam mempersiapkan gelap terang. Cahaya dengan intensitas sama namun berbeda panjang gelombangnya, akan tetapi gelap terang yang berbeda. Semakin besar panjang gelombang, maka semakin rendah frekuensi cahaya. Maka warna merah memiliki energi lebih rendah daripada warna ungu. Oleh sebab itulah kita dapat membedakan mana yang warna merah, mana yang warna biru, mana yang warna hijau, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa sifat cahaya yang membuat kita dapat melihat spektrum mata, yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan konstan, yakni berkisar 300 juta meter per detik. Namun sejauh ini tidak ada satupun partikel di alam semesta yang mampu merambat melebihi kecepatan cahaya. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Terdapat dua interaksi berbeda saat cahaya dipantulkan. Yang pertama, ketika cahaya dipantulkan oleh permukaan benda yang rata, maka cahaya akan memantul secara teratur. Yang kedua, ketika cahaya dipantulkan oleh permukaan yang tidak rata, maka cahaya memantul secara baur. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Ketika cahaya merambat melalui dua benda dengan kepadatan yang berbeda, maka akan terjadi peristiwa pembiasan atau pembelokan cahaya. Yang keempat, cahaya diuraikan. Penguraian cahaya merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik menjadi monokromatik. Dan yang terakhir ialah cahaya mengalami pelenturan. Pelenturan cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati celah sempit. Cahaya akan terdifraksi, akan membentuk daerah gelap dan terang. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan membahas ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah anatomi sistem visual. Nah, anatomi sistem visual sendiri memiliki dua bagian organ. Yang pertama ada bagian organ luar dan ada bagian organ dalam. Untuk di slide ini saya akan membahas organ bagian luar. Organ bagian luar dari anatomi sistem visual memiliki 4 bagian. Yang pertama ada bulu mata, yang kedua ada alis, yang ketiga ada kelopak mata, yang keempat ada kelenjar lakrima. Nah, masing-masing dari bagian ini memiliki fungsi yang beragam. Yang pertama, bulu mata. Bulu mata memiliki fungsi untuk menyaring cahaya untuk diterima. Yang kedua ada alis yang memiliki fungsi menahan keringat agar tidak jatuh mengenai bola mata. Yang ketiga ada kelopak mata. Kelopak mata memiliki fungsi menutupi dan melindungi mata. Yang keempat ada kelenjar lakrima atau yang biasa disebut dengan kelenjar air mata. Nah, ini memiliki fungsi menghasilkan air mata.
Nah, yang kedua ada organ dalam. Seperti organ bagian luar, organ dalam juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada kornea mata atau selaput bening. Kornea mata memiliki fungsi untuk menerima cahaya dari sumber cahaya dan meneruskannya ke bagian mata paling dalam, kemudian berakhir di retina. Nah, kornea mata tidak memiliki pembuluh darah dan juga memiliki sifat yang bening. Kornea apabila terjadi kerusakan pada kornea mata akan menyebabkan kebutaan. Yang kedua ada iris atau selaput pelangi. Iris terletak di bagian tengah bola mata di belakang kornea. Biasanya warna dari iris ini tergantung dari ras ataupun bangsa. Juga ada pupil atau anak mata. Pupil memiliki fungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Sifatnya jika cahaya yang masuk terlalu banyak, pupil akan mengecil. Dan apabila cahaya yang masuk terlalu sedikit, pupil akan membesar. Yang keempat, ada lensa mata. Lensa mata memiliki fungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina atau selaput jala. Kemampuan lensa mata ini yang dapat mengubah bentuk kecembungannya disebut dengan daya akomodasi. Yang kelima, ada otot-otot silaria. Ini memiliki fungsi untuk mengatur lensa agar tetap di tempatnya saat ligamen-ligamen mengalami ketegangan ketika melihat jarak dari dekat. Yang keenam ada blind spot atau bintik buta. Bagian ini adalah bagian yang tidak sensitif terhadap cahaya. Jika bayangan benda jatuh tepat pada bagian ini, maka benda tersebut tidak dapat terlihat oleh mata. Nah, bagian yang ketujuh adalah retina atau selaput jala. Retina merupakan bagian yang paling peka terhadap cahaya dan memiliki fungsi untuk menangkap juga meneruskan cahaya dari lensa ke saraf mata. Dan yang kedelapan adalah saraf mata atau saraf optik. Ini berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Informasi-informasi yang dibawa oleh saraf mata ini nantinya akan diproses oleh otak dan dengan demikian kita dapat melihat suatu benda. 4. Mekanisme sistem visual. Yang pertama, cahaya memasuki mata dan mencapai retina. Cahaya masuk ke dalam melalui pupil. Besar kecilnya ukuran pupil saat menangkap perubahan suatu cahaya ditentukan oleh dua level, yaitu yang pertama sensitivitas, yaitu kemampuan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek dalam keadaan cahaya yang minim atau remang-remang. Yang kedua, ketajaman atau kemampuan untuk melihat suatu objek secara detail. Ketika pupil mengerut atau mengecil, maka bayangan benda yang jatuh pada retina akan lebih tajam. Namun ketika pencahayaan berkurang, maka pupil akan membuka lebih lebar untuk membiarkan cahaya masuk lebih banyak, tetapi akan mengurangi ketajaman dan kedalaman fokus benda tersebut. Selanjutnya, mekanisme yang kedua yaitu retina dan translasi atau menerjemahkan cahaya menjadi sinyal-sinyal neuron. Retina terdiri dari 5 lapisan yang berbeda, yaitu 1. Reseptor cells, yaitu sel-sel yang dikhususkan untuk menerima sinyal-sinyal mekanik, kimiawi atau radian atau pemancar panas yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, horizontal cells, yaitu berguna sebagai komunikasi lateral, atau yang dimaksudkan komunikasi lateral adalah komunikasi yang melewati channel-channel utama sensor input. Yang ketiga yaitu bipolar cells, yaitu sel-sel yang berada di bagian tengah retina. Yang keempat, amacrine cells, memiliki fungsi yang sama seperti horizontal cells, yaitu sebagai komunikasi lateral. Yang kelima, retinal ganglion cells, merupakan lapisan neuron di dalam retina yang memiliki serabut-serabut saraf yang bertolak pada bola mata. Kelima lapisan ini terletak dari belakang ke depan bola mata seperti yang terdapat pada gambar. Sistem kerja struktur retina pada saat cahaya datang yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, cahaya diterima cone reseptor dan rod reseptor setelah melewati 4 lapisan terdahulu, yaitu retinal ganglion cells, amacrine cells, bipolar cells, dan horizontal cells. Yang kedua, saat reseptor telah teraktivasi, pesan neural ditranslasikan balik melewati lapisan-lapisan retinal kepada sel-sel ganglion retinal, yang akson-aksonnya berproyeksi di sekujur bagian dalam retina sebelum berkumpul dalam bentuk bundel dan keluar meninggalkan bola mata. Kemudian yang ketiga, susunan terbalik ini menciptakan dua masalah visual, yaitu yang pertama, cahaya terdistorsi oleh jaringan retinal yang harus dilaluinya sebelum mencapai reseptor. Masalah yang kedua adalah agar bundel akson-aksal sel ganglion retinal meninggalkan mata harus ada sebuah celah di lapisan reseptor. Celah itu dinamakan blind spot. Blind spot terletak di depan sel-sel retinal ganglion. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga, transduksi visual, konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural. Definisi dari transduksi adalah konversi sebuah bentuk energi ke dalam bentuk lain, sedangkan transduksi visual adalah konversi cahaya menjadi sinyal-sinyal neural oleh reseptor-reseptor visual. Untuk proses perubahan cahaya menjadi sinyal-sinyal neural ini terjadi terutama pada bagian reseptor rod. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa otak manusia menerima gambaran visual dalam warna hitam putih yang cenderung kabur. Pigmen ini memiliki sebuah properti yang aneh. Ketika ia disinari oleh cahaya secara intensif, pigmen tersebut akan kehilangan warnanya, dan rod kehilangan kemampuannya untuk menyerap cahaya. Tapi ketika dikembalikan ke kegelapan, rod mendapatkan kembali warna merah dan kapasitasnya untuk menyerap cahaya. Untuk materi berikutnya yaitu kerusakan pada sistem visual. Yang pertama adalah skotoma. Skotoma adalah jenis kerusakan yang terjadi di area korteks visual primer. Skotoma merupakan titik buta atau blind spot yang terdapat pada bidang pandang yang menghalangi penglihatan. Skotoma atau bintik hitam ini dapat mengenai salah satu atau kedua mata dan bisa terdapat di tengah atau di tepian bidang pandang. Yang kedua yaitu prosopagnosia. Prosopagnosia adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan atau mungkin tidak dapat mengingat wajah, baik wajah sendiri maupun wajah orang lain. Orang dengan kondisi ini juga mengalami kesulitan mengenali wajah di cermin dan foto. Hal ini bisa jadi karena kelainan genetik atau masalah otak yang bekerja untuk mendeteksi dan mengingat wajah. Orang dengan kondisi ini akan sering mengalami kesulitan mengenali dan membedakan wajah orang lain yang mereka kenal ataupun tidak. Kemudian yang ketiga yaitu blind sight. Blind sight atau penglihatan buta terjadi karena kerusakan pada korteks visual primer. Seseorang yang mengalami penglihatan buta masih mampu menanggapi rangsangan visual dalam skotoma mereka, meskipun mereka tidak menyadari rangsangan ini. Yang keempat yaitu kerusakan pada arus dorsal dan arus ventral. Fungsi arus dorsal adalah untuk mengarahkan interaksi perilaku dengan objek yang berbeda, sedangkan fungsi arus ventral adalah untuk memediasi persepsi sadar akan objek yang berbeda. Kerusakan pada arus dorsal mengganggu perilaku yang dipandu secara visual, tetapi tidak mengganggu persepsi visual yang sadar. Sedangkan kerusakan pada arus ventral mengganggu persepsi visual yang disadari, tetapi bukan perilaku yang dipandu secara visual.